Partai Amanat Nasional mencalonkan Irjen Ahmad Lutfi menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah. Namun nama Kapolda Jawa Tengah tersebut masih akan dibahas pada Rakorwil PAN yang berlangsung di Semarang. PAN menilai Ahmad Lutfi merupakan sosok yang sukses dalam menjaga keamanan di Jawa Tengah. Jadi PAN mendukung, mengusung, memenangkan Pak Ahmad Lutfi untuk Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Spanduk dukungan kepada Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk maju pada pilkada serentak terpasang di sebuah pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah. Selama di pondok pesantren An-Nawawi, Kapolda bertemu dengan para kiai dan tokoh masyarakat. Namun Ahmad Lutfi membantah kunjungannya ke pondok pesantren di kawasan Gebang Purworejo tersebut untuk meminta dukungan menjelang pilkada serentak di November mendatang. Prinsip kita datang ke tokoh masyarakat untuk memberikan doa restu untuk menjadi polisi yang baik. Saya yakin kalau itu baik semuanya akan baik. Ya, Masuknya nama Ahmad Lutfi di luar radar lembaga survei. Akhir bulan Mei lalu, sebuah lembaga survei merilis elektabilitas Diko dan Raffi Ahmad mencapai 28,3%. Dari Semarang dan Purworejo, Jawa Tengah melaporkan. Sejumlah bakal calon kepala daerah menjalani uji kompetensi di DPD PDIP di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Uji kompetensi tak hanya diikuti oleh bakal calon bupati dan wali kota, namun juga bakal calon gubernur. Hasil uji kompetensi bakal calon gubernur yang diikuti oleh Edi Rahmayadi, Nixon Nababan, serta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan diserahkan ke DPP PDIP di Jakarta. Nanti kan berdasarkan hasil wawancara, nanti akan kita buat berita acaranya, dan kita usulkan ke DPP, nanti DPP yang menentukan selanjutnya. Selain bakal calon dari PDIP, bursa bakal calon gubernur Sumatera Utara juga diikuti oleh Bobi Nasution dan Musa Rajeksa. Pada akun media sosialnya, Wali Kota Medan dan mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut kompak membagikan momen foto bersama dengan pose berjabat tangan. Diketahui keduanya sebelumnya mendapat penugasan dari Partai Golkar sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham dan Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, gugus tugas Haji Arab Saudi intensifkan pengamanan untuk pastikan ibadah haji nyaman dan aman. Selain keamanan, pelayanan dan fasilitas kesehatan para jamaah juga dipastikan sangat memadai. Direktur Keamanan Publik dan Ketua Keamanan Haji Muhammad bin Abdullah Al-Basami memastikan seluruh proses untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji telah rampung. Gugus Tugas Keamanan Haji Arab Saudi menyiapkan berbagai langkah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para jemaah. Ribuan petugas disiagakan di berbagai tempat dan sejumlah titik masuk Mekah. Jemaah yang datang tanpa visa haji akan ditindak. Tercatat 153.000 jemaah masuk tanpa visa non-haji. 97.000 kendaraan diperintahkan putar balik dan tidak bisa memasuki Mekah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan didukung Kementerian Kesehatan menjamin fasilitas kesehatan dan pusat-pusat darurat kesehatan memadai, serta para jamaah mendapat pelayanan maksimal. Bahkan disediakan helikopter untuk mengevakuasi pasien kritis. Dari Mekah, Arab Saudi, Hana Fauzi melaporkan. Aksi bela Palestina kembali dilakukan di Jakarta menuntut pembantaian di Gaza dan Palestina segera dihentikan. Massa juga meminta masyarakat Indonesia membuka mata serta menggaungkan aksi boikot produk terafiliasi Zionis. Masa aksi bela Palestina dari berbagai kalangan termasuk organisasi Islam, mahasiswa dan masyarakat umum meramaikan kawasan Patung Kuda. Aksi bela Palestina kali ini diselenggarakan dengan tema bermiliar dukungan untuk Gaza dan Palestina. Banyak yang datang dengan menggunakan atribut bernuansa Palestina seperti bendera, syal kefiyeh, hingga peci songkok yang dibalut di kepala. Selain dukungan untuk dihentikannya pembantaian di Gaza, masa aksi pun menyerukan agar masyarakat menghentikan penggunaan produk yang terafiliasi Zionis. Tidak ada yang lain selain kita membela penuh Palestina. Kita sudah tidak bosan-bosan, kita bahkan udah muak gitu melihat pembantaian dari anak-anak Gaza, terutama
tanah terakhir di kota Rafah. Kami hanya bisa berpartisipasi dengan cara memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Dan itu segera dihapuskan karena kita harus membuka mata selebar-lebarnya. Petugas kepolisian mengerahkan hampir 1.600 personil untuk pengamanan aksi ini. Sekitar 36.800 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 80.000 orang luka-luka dalam serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Damaru Caksono melaporkan. Aksi bela Palestina juga dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara, menyerukan kemerdekaan Palestina dan kecaman terhadap genosida. Masa aksi meminta Indonesia untuk menurunkan tentara membantu Palestina. Ribuan umat muslim di Kota Medan, Sumatera Utara melakukan long march mengecam serangan Israel ke Palestina. Masa aksi meminta kepada negara-negara Islam dunia untuk menurunkan bala tentaranya dalam membela Palestina. Masa aksi juga berharap pemerintah Indonesia juga dapat menurunkan tentaranya untuk membantu. Menurut masa aksi, kecaman dan seruan kemerdekaan serta boikot produk terafiliasi Zionis saja tidak cukup untuk membela Palestina. Seluruh pemimpin negara-negara, baik Indonesia, Malaysia, Brunei, Irak, Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya, bahwasanya bergeraklah. Tidak cukup dengan kecaman, tidak cukup dengan boikot. Turunkan tentara. Masa aksi menilai perlu bantuan militer dari negara-negara Islam guna mencapai kemerdekaan bagi Palestina. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, seekor sapi jenis simental seberat 1 ton dipilih Presiden Joko Widodo dari seorang peternak di Subang, Jawa Barat sebagai hewan kurban. Sementara di Kebumen, Jawa Tengah, Bupati setempat kurban 11 ekor sapi sebagai nazar saat hidupnya penuh keprihatinan. Seorang peternak sapi di Kasomalang, Subang, Jawa Barat tidak menyangka jika sapinya dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Sapi tersebut akan dijadikan salah satu hewan kurban saat Idul Adha tahun ini. Untuk perawat sapi jenis simental berusia 4 tahun ini, diperlukan cara khusus hingga memiliki bobot hingga 1 ton lebih. Ada percaya dan tidak percaya sebetulnya, karena mungkin ini yang kedua kali kita menerima keberkahan dari keberadaan Pak Presiden Jokowi ini, sehingga kita terpilih, sapi kita ya, bukan kitanya, sapi kita terpilih untuk menjadi kurban yang akan datang. Sekarang ini, beberapa hari ini ke depan, ini sapi kita akan dibawa oleh pihak kepresidenan. Secara simbolis, sapi-sapi yang dibeli dari peternak diserahkan ke pendopo Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan segera dikirim ke sejumlah masjid dan pondok pesantren. Sebagai anak seorang sopir truk, meski saat ini sudah menduduki orang nomor 1 di Kebumen, Jawa Tengah, namun masa lalunya yang hidup serba terbatas membuat Arif Sugianto bernazar atau berjanji untuk berkurban 11 ekor sapi saat Idul Adha. Pengalaman pahit saya di masa kecil adalah ketika saya tenggelam, namanya juga anak di tepian Sungai Lukulo. Saya juga bermain di Sungai Lukulo pada saat kemarau panjang. Kurang lebih tahun 82-an ya, kita bermain di sana, tenggelam di gedung, dan alhamdulillah saya bisa diselamatkan oleh Hikmat sekarang menjadi kaum di Desa Mugisari. Pemerintah telah memutuskan Idul Adha pada hari Senin 17 Juni mendatang. Dari Subang dan Kebumen melaporkan. Pemirsa, Dinas Peternakan memeriksa hewan kurban yang dijual di Pasar Hewan Sleman, Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa hewan sakit yang tak layak digunakan untuk kurban. Tim Dinas Kesehatan Hewan yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian terus memantau dan memeriksa hewan kurban yang akan dijual belikan. Pengecekan kesehatan hewan kurban tersebut dilakukan di salah satu pasar hewan yang berada di Kelurahan Ambar Ketawang, Sleman, Yogyakarta. Hasil dari pengecekan hewan tersebut ditemukan 3 ekor sapi dalam kondisi sakit dan tak layak dijual untuk kurban. Sehat, terus cuma tadi ditemukan ada 3 ekor yang setelah ada
sakit ditemukan sakit LSD ya, tapi itu sudah proses penyembuhan. Petugas memeriksa hewan dari mulut dan kuku hewan. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan kebuntingan sapi karena sapi betina bunting dilarang untuk dipotong. PMK, penyakit PMK, tapi sekarang sudah menurut kami lebih aman. Selain sapi dari Yogyakarta sendiri, sapi-sapi yang dijual di pasar hewan Ambar Ketawang tersebut juga berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dari Sleman, Yogyakarta, Kali Wisma melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menghadiri acara She Speaks, Perempuan Punya Cerita yang digelar di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta. Dalam acara yang mendukung perempuan untuk maju, Angela Tanusudibio mendorong perempuan Indonesia untuk terus berperan di setiap lini bangsa. Staf khusus Presiden Joko Widodo bidang sosial, Angki Yudhistia, menggelar acara She Speaks yang mengangkat tema Perempuan Punya Cerita. Digelar di Gedung Sekretariat Kabinet, acara ini dihadiri Womenparekraf Angela Tanusudibio. Acara ini membahas peran perempuan dalam pembangunan dan perempuan dengan disabilitas menghadapi tantangan ganda kehidupan. Angela Tanusudibio yang juga Wakil Menteri Perempuan termuda dalam Kabinet Indonesia Maju mendorong peningkatan representasi dan partisipasi perempuan terus digalakkan untuk Indonesia yang inklusi. Kenapa ini penting? Karena dengan ada representasi, dengan ada partisipasi, maka kita bisa menciptakan role model yang baru yang menjadi inspirasi perempuan yang lain. Kita bisa menambah jumlah dari mentorship yang bisa saling membantu untuk saling memberikan mentorship. Kepemimpinan perempuan dalam pemberdayaan politik dikaitkan dengan pembuatan kebijakan yang jauh lebih inklusif dan yang mewakili keprihatinan berbagai aspek dari keluarga, perempuan, serta etnis dan ras minoritas. Dalam acara She Speaks juga diluncurkan electronic book milik staf khusus Presiden bidang sosial Angki Yudhistia yang berjudul Menuju Indonesia Inklusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, digelar aksi bersih pantai di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Bersih pantai guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai dari sampah plastik serta melindungi ekosistem laut. Dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, Prevented Ocean Plastic Southeast Asia, gelar aksi bersih pantai di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Prevented Ocean Plastic Southeast Asia, perusahaan yang berfokus pada pencegahan polusi plastik di laut melalui program edukasi, pengumpulan sampah, dan kampanye kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan laut, melibatkan organisasi non-pemerintah, pelajar, masyarakat, didukung PT Polindo Utama, perusahaan daur ulang sampah plastik Indonesia. Karena kita merasa awareness ini harus datang dari semua masyarakat, tidak hanya kita, tidak hanya pemerintah, tidak hanya pelaku usaha, recycle, tapi semua masyarakat harus terlibat. Masyarakat setempat bisa sadar dengan adanya kegiatan clean up pada hari ini, jadi bisa ke depannya sampah-sampah bisa dibuang pada tempatnya. Para peserta mengumpulkan sampah plastik di pantai Tanjung Pasir dan diangkut truk dinas kebersihan Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Indra Setiabudi melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memproses sejumlah saksi yang meminta perlindungan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Bagi keluarga korban, munculnya sejumlah saksi menimbulkan harapan baru akan terungkapnya kasus pembunuhan yang terjadi tahun 2016 silam. Dua anggota LPSK mendatangi kantor Desa Kecomberan, Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selama 1 jam anggota LPSK memeriksa Suroto secara tertutup. Suroto merupakan orang yang pertama kali mengevakuasi dan menolong korban Eki dan Vina saat tergeletak di flyover Jembatan Talun tahun 2016 silam. 2 hari setelah temuan jasad Vina dan Eki, kepolisian dari Cirebon, Jawa Barat juga meminta keterangan Suroto. Suroto juga sempat menyaksikan 2 tersangka diperiksa.
Menanggapi banyaknya saksi yang muncul, pihak keluarga menjadi semakin bingung karena penjelasan para saksi tidak mengarah ke suatu kesimpulan yang sama. Meski demikian, pihak keluarga berharap kemunculan saksi-saksi dapat mengungkap kasus Vina yang sebenarnya. Kondisi berbeda terjadi di tahun 2016. Saksi Surti Cari, bahkan saat persidangan 2 saksi yang disebut majelis hakim tidak dapat dihadirkan. Sebenarnya kalau banyak saksi yang bermunculan itu saya terima kasih sebenarnya. Cuman karena saksi yang bermunculannya tidak searah, jadi malah bikin pusing yang ada. Belum ada yang titik terang pada kasus kematian Vina dan Eki diduga akibat adanya mafia hukum. Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah pengacara melakukan gugatan ke pengadilan yang ditujukan kepada 7 oknum petinggi lembaga hukum. Pertama, panggilan hati nurani. Menurut daripada penggugat ini, prinsipal penggugat ini karena pertama hati nurani, kedua karena kekesalan. Meski telah 8 tahun berlalu, namun kasus kematian Vina dan Eki masih menjadi misteri. Dari Cirebon, Jawa Barat melaporkan.